Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasara wa walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba man yuhibbuka wa hubbal amali alladhi yuballighuna ila hubbika. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilaina min anfusina wa amwalina wa auladina wa minal ma'il barati amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat jamaah salat subuh, para shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini kembali kita masih mendapatkan rahmat kasih sayang Allah berupa kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk melaksanakan amalia-amalia ketaatan di bulan Ramadan, memasuki hari yang ke-17 apanya? Atau ke-18. Ya, sudah separuh lebih. Mudah-mudahan kita semuanya Allah karuniai kemauan, tekad untuk menjadi seorang pemenang, mental pemenang. Lawannya adalah mental pecundang kalau istilah dalam perlombaan. Dan memang kita sudah sampaikan bahwa hidup ini memang perlombaan. Jadi hamba-hamba Allah itu terkait dengan agamanya dibagi menjadi 3 kelompok. Sebagaimana para ulama membagi bulan Ramadan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah 10 hari pertama disebut dengan periode rahmah, mendapatkan kasih sayang Allah. Periode kedua disebut dengan maghfirah. Setelah mendapat kasih Allah, semua orang bisa melaksanakannya dengan semangat, dan ini kemudian akhirnya dapat ampunan dari Allah. Tentu yang akan mendapatkan ampunan dari Allah tidak sebanyak orang yang mendapatkan kasih sayang Allah dari arti rahmat Allah. Mengapa demikian? Karena Rasulullah mengatakan rubba shaimin aw fi hadis sendiri kam min shaimin laisa lahu min siyam ilal ju' wal atas. Banyak orang berpuasa yang tidak dapat apa-apa, tidak dapat pahala apa-apa, malah mungkin dapat dosa, yang jelas hanya dapat lapar dan dahaga. Di samping itu juga hadis lain yang mengatakan ketika Rasulullah itu tiba-tiba mengucap amin 3 kali ketika naik mimbar beliau, lalu dijelaskan bahwa amin yang pertama itu adalah doa malaikat Jibril yang mengatakan bahwa celakalah orang yang sudah mendapati bulan Ramadan sampai Ramadannya selesai tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Artinya kan kita memahami bahwa berarti juga ada orang yang tidak mendapatkan maghfirah dari Allah. Jadi mungkin kalau dalam dihubungan dengan pembagian bulan puasa berarti baru 10 hari, masuk hari 10 hari yang kedua wis kalah berjuang lah, dalam arti mungkin jangankan mungkin ada yang tidak sampai wis ora puasa, atau mungkin yang semangatnya selama ini awal-awalnya semua tarawehnya ibadahnya semangat, terus karena ada godaan dunia lainnya menjadi kendor, itu kan berarti kan lah tambah tidak baik artinya dibanding dengan awal-awal. Itulah yang mungkin orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Maka kemudian di periode yang ketiga
disebut istilahnya itqun minan nar, Allah membebaskan dari api neraka. Otomatis syaratnya ya pertama dia mendapatkan sayang Allah, kemudian segala dosanya diampuni. Itulah hakikatnya orang yang mendapatkan hari raya Id. Yang disebutkan laisal Id liman labisal jadid wa innamal Id liman taqwahu wa ta'atuhu tasid. Orang yang mendapatkan Idul Fitri itu arti Id kan kembali. Idul Fitri kembali fitrah. Fitrah itu apa? Ya ada yang menerjemahkan seperti kertas kosong, nggak punya tulisan apa-apa. Tapi di ayat Al-Quran mengatakan bahwa fitrah itu ya kembali kepada ajaran Islam secara kafah. Karena memang ayatnya mengatakan faqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Jadi maka mantap jejak luruskan tekadnya alat wajahmu agama juga ditin kepada agama Islam ini dengan semaksimal mungkin, yaitu suatu fitrah yang telah Allah jadikan untuk manusia. Maka tadi laisal Id, bahwa Id itu hari raya itu di sini bukan bagi orang yang berpakaian baru. Laisal Id liman labisal jadid walakin al-Id liman taqwatu wa ta'atu tasid. Tapi hari raya itu maksudnya adalah bagi orang yang takwanya dan ketaatannya bertambah. Mengapa? Sudah dilatih sebulan penuh melakukan sesuatu yang walaupun gak enak, seperti bangun jam 3:30, makan sahur juga gak enak, tetap dikerjakan karena itu baik gitu. Dan puasa juga gak enak, tetap dikerjakan. Itu kan nilai-nilai puasa yang dipertahankan mestinya sampai akhir hayat. Namun kadang-kadang manusia itu cepat lupa, kadang-kadang juga sengaja juga, maka Allah berikan syariat setiap tahun ada puasa wajib selama bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, serta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Kemudian tadi kalau kita singgung di bagian pertama bahwa orang-orang yang terkait dengan menjalankan agama Islam, yang pertama adalah orang yang dzalimun li nafsih gitu. Maka ketika arti dzalim nafsi kan zalim. Apa itu zalim? Zalim itu wad'u syai'in fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Maka kalau saya mencoba memahami dengan segampang pemahaman yang mudah, ya gampangane ngerti apik tapi bebeh nglakoni, ngerti jelek tetap dilakoni. Itu zalim pada sini. Maka ketika turun ayat Al-Quran tentang tadi saya sempat ngaji sambil makan sahur dari penjelasan Gus Baha terkait dengan ayat yang mengatakan orang yang mendapatkan aman dari neraka dalam hal ini adalah orang yang tidak zalim gitu. Kalau masalah berbunyi innalladzina amanu wa lam yalbasu imanhum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Itu kalimatnya seperti itu. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan dengan kedzaliman gitu. Nah, ini kata dolim di sini sahabat saja sampai bertanya, loh, wahai Rasulullah kalau begitu ya sulit sekali untuk bisa sampai ke surga dalam arti aman dari neraka. Karena apa ada sih orang yang tidak berbuat dolim gitu. Bahkan sebagaimana kita pelajari kemarin Abu Bakar saja gitu kan. Sahabat Abu Bakar yang sudah sedemikian baiknya, sedemikian soleh, terus kalau orang kayak ngapa masih disuruh mengaku dolim. Dengan doanya Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira, bahkan dolim yang banyak. Nah, apa ada orang yang tidak dolim gitu? Nah, lalu Rasulullah menjelaskan ini pentingnya di sini, pentingnya hadis ya. Jadi memang memahami Islam nggak bisa lepas dari Quran dan hadis. Sebagaimana sabda Rasulullah, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitaballah wa sunnata rasulih. Kama qala Rasulullah SAW. Telah aku tinggalkan pada kalian dua hal. Selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, tidak akan tersesat selamanya. Yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul, Al-Quran dan hadis. Nah, ini makanya katakanlah generasi sahabat yang saat itu juga aktif bertaklim bersama Rasulullah, ketika turun ayat tadi atau ketika Rasulullah menyampaikan ayat tadi,
masih bingung, lah Rasulullah apa ada orang tidak dolim? Nah, Abu Bakar aja disuruh berdoa seperti itu, aku dolim. Nah kemudian Rasulullah menjelaskan, yang dimaksud dolim di sini bukan dolim seperti yang kamu pahami. Oh, lalu apa? Dalam surat Luqman kan disebutkan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Oh, jadi bahwa yang dimaksud dolim pada ayat tadi adalah yang tidak mencampur adukan dengan kesyirikan. Karena inna syirka la dzulmun azim, bahwa syirik itu juga dolim yang sangat besar. Nah itu juga makanya kita, oh iya ya, kata-katanya sama-sama dari Al-Quran atau hadis, itu saja maknanya berbeda, apalagi kata-katanya berbeda. Jadi seperti saya jelaskan kemarin, ya ilmu kita belum seberapa lah, mesti luar biasa ceteknya. Jadi kalau kita sampai tidak semangat, ya kebangetan. Sehingga sesuai dengan hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, itu ada hadis yang sahih banget mengatakan, wa may yuridillahu bihi khairan, ini kalimatnya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, dia akan membuat orang itu yufaqihu, fikih, paham terhadap agamanya. Bahkan persoalan agama kita kan dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu. Masalah banyak banget gitu. Jadi kalau kita tidak menyemangati diri ataupun ya keluarga kita untuk berpikir belajar, ya masih jauh dari harapan. Tadi di ayat rakaat yang pertama yang saya baca surat Ali Imran tadi itu. Ingat nggak bunyinya? Nah, jemaah ingat nggak? Tadi bunyinya sepegal, sekata-kata misalnya. Ya, awalnya tadi apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam, la ayatil liulil albab, itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah bagi ulil albab, bagi orang yang mau menggunakan akalnya. Lalu seperti apa ulil albab itu? Dijelaskan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam kondisi qiyaman, baik berdiri, wa qu'udan, duduk, wa 'ala junubihim, maupun berbaring. Itu kan posisi kita. Posisi kita tidak akan lepas dari tiga itu, baik berdiri, duduk, atau berbaring, belantang, tengkurap, miring, itu tiga itu. Artinya apa? Senantiasa ingat kepada Allah. Tapi nggak cukup itu, ditambah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, berpikir. Makanya kita bisa memaklumi ketika Rasulullah mengatakan bahwa khairul quruni qarni, waktu yang terbaik ya pada zaman aku itu. Karena kita tahu tadi karakter sahabat, diantaranya bahwa kalau mendapatkan sesuatu dia langsung ingin memahami secara detail, kemudian bertanya kepada Rasulullah. Atau dia mendapatkan sesuatu yang baru, dia ingin mempraktekannya gitu. Loh kita kan enggak harus ngerti pirang-pirang, ya Allah, ya pengertian ilmu bukan dipraktekkan. Ini kadang-kadang seperti itu. Nah, kembali kepada masalah kata-kata dalam hadis tadi, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan diberikan faham dalam urusan agama. Maka dari kata-kata itu juga muncul kata-kata fikih. Orangnya yang namanya orang yang paham agama namanya orang faqih. Faqih itu orang yang memahami, isim fa'il. Fikhu artinya paham. Sehingga sesuai dengan yang saya bahas kemarin, mencari ilmu, belajar tentang agama kita menjadi fardu ain, kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh masing-masing orang Islam. Tapi kenyataannya kalau kita bandingkan dengan ayat tadi yang mengatakan bahwa dalam hal orang Islam terjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah dzalimun li nafsih, orang-orang yang tadi menganiaya diri sendiri.
Ya tidak ada yang tidak seperti itu kan memang. Tapi kemudian kan Allah Maha Adil, tidak menuntut manusia sempurna karena memang manusia tidak mungkin sempurna. Yang sempurna hanya Allah. Makanya dalam surat Al-Qari'ah Allah kan berfirman, fa amman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatin radiyah. Barang siapa yang amal kebaikannya, timbangan kebaikannya itu lebih berat, maka dalam kehidupan yang menyenangkan. Jadi baik di dunia maupun di akhirat, saya yakini orang-orang yang hidupnya bahagia secara hakiki adalah orang-orang yang amal baiknya lebih banyak, meskipun hartanya sedikit. Nah, kan seperti kemarin disinggung sama Rasulullah juga banyak orang-orang yang tidak punya materi, tidak punya harta, seperti Ashabus Suffah, orang-orang yang tinggal di emperan masjid itu gitu. Kemudian kelompok kedua adalah minhumul muqtasid. Muqtasid ya kira-kira mungkin kayak kita yang amal ketaatan ya semangat lakukan itu, saya tetap semangat gitu. Artinya dilakukan dua-duanya gitu. Artinya mungkin belum sampai level kategori sakulat mawazinu gitu, masih di tengah-tengah bahasanya ya kalau timbangan ngepres banget gitu loh, nggak ada lebihnya sama sekali gitu kan. Nah itu bagaimana nantinya ya terserah Allah gitu kan itu. Nah yang terbaik tentu adalah yang terakhir, yaitu orang yang sabikun bil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, dan itu juga perintah dari Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang dua awal lah, setidak-tidaknya ya masuk yang ketiga, jangan sampai apalagi sampai yang pertama gitu, ya berat banget itu. Adapun nasib di akhirat ya nanti ya terserah Allah lah, karena kita tidak bisa menghukumi seseorang secara hakikat. Nahnu nahkumu bidzahir. Nah, terkait dengan masalah kita ilmu fikih dan sebagainya kan sebenarnya istilah-istilah cabang-cabang ilmu itu bersumber dari Al-Quran dan Hadis yang kemudian orang memberikan nama. Memang dalam surat Al-Baqarah Allah memberikan informasi salah satu kelebihan kita manusia. Ya ketika lo lihat penciptaan, ketika Allah memberitahu malaikat ketika hendak menciptakan manusia, itu kan wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu kelebihan manusia kan memang hebat memberi nama. Coba kita pelajari dari awal-awal Baqarah ayat 30-an itu, ketika Allah mau menciptakan manusia untuk mau menjadi khalifah di bumi, kemudian malaikat sudah berpengalaman sebelumnya dengan manusia yang selevel, apa itu? Jin. Kenapa disebut dengan selevel? Karena sama-sama Allah ciptakan untuk menyembahnya, gitu kan? Hanya untuk menyembahnya. Dan perilaku jin itu ya kayak manusia, cuma kita nggak bisa melihat aja, tapi jin lihat kita. Perilakunya ya persis seperti manusia lah. Ada yang beriman, ada yang kafir, gitu dan sebagainya. Ada suka mungkin gelut dewek, rebutan apa gitu kan, persis lah. Bahkan makanya kalau di ayatnya nggak disebutkan kenapa malaikat kok sudah tahu, padahal belum dibikin gitu kan. Karena malaikat menanyakan atas alufiha mayyusidu fiha wa yasfikud dima. Wahai Allah, apakah engkau akan menciptakan di bumi ini makhluk yang tadi apa? Mayyusidu, orang atau makhluk yang membuat kerusakan di bumi. Wasikut dima, dan saling bunuh-bunuhan, mengalirkan darah. Loh, kita berpikir wong belum diciptakan kok malaikat sudah tahu gitu. Maka sebagian mufassir melihat pengalaman dari makhluk sejenis yang bernama jin gitu. Jin itu kayak gitu sifatnya. Lalu Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamu, aku sing gawe aku lebih ngerti lah timbang kowe lah. Tapi kemudian untuk menjelaskan kepada malaikat kenapa Allah menciptakan manusia dan pasti lebih baik daripada jin, kemudian atau mungkin bahkan lebih baik daripada malaikat itu sendiri, kemudian Allah menyuruh malaikat untuk menyebutkan nama-nama. Ambiuni bi asmi haula in kuntum shadiqin. Wahai malaikat, kalau kamu merasa tahu lah, merasa lebih baik kok saya diprotes mau bikin manusia, coba sebutkan ini. Nah, ini apa ini apa namanya gitu. Ya nggak disebut bendanya apa. Kalau dalam tafsir ya mungkin akan disebut
ada gayung, ada apa-apa, tapi cuman hadhi ambiuni bi asma'i haula'i, bahkan haula'i banyak ya. Kalau hadza hadhihi satu atau dua hatani, tapi kalau yang banyak haula'i berarti lebih dari, dalam konteks bahasa Arab lebih dari dua itu sudah jamak. Wahai para malaikat, ambiuni, coba beritahu saya bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, dengan nama itu. Kalau kamu tahu. Apa jawaban malaikat? Hafal ya? Ibu-ibu ada apa jawabannya malaikat? Itu masih di surat Al-Baqarah ayat 30-an. Yang selalu saya baca, saya ucapkan di awal kajian. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat menjawab, subhanaka, wahai engkau maha sucilah engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak punya ilmunya, tidak ngerti. Kami tidak punya ilmu illa ma 'allamtana, kecuali yang telah engkau ajarkan kepada kami. Berarti malaikat telah diajari juga ya. Dari ayat ini kan malaikat mengakui malaikat diajari sama Allah. Tapi taunya malaikat cuma itu tok yang diajari. Misalkan malaikat Munkar Nakir. Munkar Nakir, kamu tugasnya ya besok dikubur, tanyakan kepada mayat, pada roh yang dikubur itu ini. Wis kowe tok ngerti nih. Sami'na wa ata'na. Karakter malaikat itu dalam surat apa di belakang ayat juz 29 mungkin apa ya, apa 28 ada berbunyi ayatnya berbunyi ku amfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah alaiha malaikatun hidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi kriteria malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum, dia tidak mungkin bermaksiat atau menentang atau membanggil atau tidak melakukan apa yang Allah perintahkan. La ya'sunallaha ma amarahum, dia tidak akan menolak, tidak akan bisa bermaksiat kepada Allah atas apa yang diperintahkan. Yang kedua, wa yaf'aluna ma yu'marun, apapun yang diperintahkan akan dia lakukan. Jadi malaikat diajari sama Allah. Kita pahami dari situ, karena malaikat mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana, kami tidak ngerti kecuali sudah engkau ajarkan. Beda dengan manusia. Kan ada wa 'allama adamal asma kullaha. Kelihatannya kalau dari kita sepintas, ya karuan Allah curang. Kalau di dalam ayat tadi Allah tidak mengatakan bahwa Allah mengajari malaikat, tapi malaikat yang mengaku diajari. Ini kan tadi kan la ilma illa ma 'allamtana, itu ucapan malaikat yang Allah ceritakan. Wahai Allah, aku tidak ada ilmunya, tidak ngerti kecuali sudah engkau ajarkan. Allah tidak bilang Allah mengajari malaikat kan, tapi malaikat mengaku diajari. Tapi kemudian Allah mengatakan wa 'allama adamal asma'a kullaha tsumma arduhu al malaikat. Maka Allah kemudian mengajari kepada Adam berbagai macam nama. Lalu kemudian disandingkan dengan malaikat, lalu bilang sama malaikat, coba kamu apa? Sebutkan ini. Jawaban malaikat begitu. Kalau Adam bisa menjawab. Dia katakan, "Wah kan curang karo anu diwalahi dhisik karo Gusti Allah kok." Enggak begitu. Kita jelaskan bahwa malaikat tidak punya nafsu, makanya dia tahunya apa yang cuma diajari oleh Allah. Sedangkan manusia karena dibekali dengan nafsu, wis dibolak-bolak, bisa baliknya, dibolak-balik orang ngerti bae. Orang gelem ngerti bahasanya malah kadang-kadang. Tapi juga bisa bahwa manusia yang punya karakter sebagai manusia, dia enggak akan puas. Dia akan belajar lagi, cari lagi. Maka kalau kita belajar, misalnya belajar informasi mengapa orang bisa membuat pesawat terbang, itu kan karena mikir kan, dan mikir berarti diperintah tadi dalam Al-Qur'an. Jadi kan ulil albab itu alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Mereka memikirkan. Kenapa ya kok manuk bisa mabur ya? Lu mikir, dijajal maning pikirannya, oh mungkin karena burung punya sayap, makanya burung bisa terbang. Itu jawaban namanya, kalau istilah ilmiah namanya hipotesa, dugaan sementara. Lalu dibuktikan dengan penelitian. Akhirnya orang membuat sayap-sayapan gitu.
ya segede bidirinya lah, segede kayak kalau burung segitu lah. Lalu dipasang di tangan gitu, dikepak tiba ketebuk gitu. Lalu gagal kan, coba gagal. Jadi mikir lalu mengambil dugaan sementara, lalu dibuktikan gagal. Mikir maning kan, kenapa ya kok sudah punya sayap dikepak-kepak kayak burung tapi orang mabur malah tiba ketebuk gitu. Akhirnya mikir maning, oh mungkin karena guli kalau tangan kan gak kuat, guli ngepak-ngepakan kurang banter kayak manuk kayak gue loh. Berarti oh jangan saja sedikit dikepakan pakai kaki. So naring pit apa kepriwe gue? Diontel. Kalau kaki kan lebih kuat dari tangan, Mbok. Bisa tangan mukul sama kaki nendang kan kuat kaki kayaknya gitu. Coba lagi dipasang di pedal sepeda. Biar kan ya dia bisa gerak-gerak kayak gitu kan. Ternyata jatuh maning, gagal lagi gitu. Lalu kemudian mikir maning, baru teringat, ternyata kayak ada burung yang punya sayap tapi nggak bisa terbang. Burung apa? Burung unta punya sayap. Sayap burung unta gede nggak? Ya gede juga, tapi orang bisa mabur. Oh berarti mungkin itu manusia. Kemudian mikir barang lagi dolanan layangan, dan ini mabur ya, padahal orang sayapnya. Jadi berpikir itu memang diperintahkan dalam baik Al-Quran dan hadis. Tafakkaru fil khalqillahi wala tafakkaru fil khaliq. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Fa innakum la taqdiruna qadrahu. Kamu mikirlah, berpikir tentang yang makhluk-makhluk aja, enggak usah mikirin Gusti Allah. Orang tekan orang ukuranmu. Padahal kan mikir Gusti Allah kan jere anak kursinya ya kayak kursinya kayak apa ya. Mikir kita kan kadang-kadang sampai ke sana ya. Gue kepinteran gitu. Itu gak usah dilarang sama Allah. Orang usah mikir-mikir tentang Gusti Allah. Pikir baik ya makhluknya beurung orang tekan lah mikir jajal. Gusti Allah kan sampai mengatakan Allah enggak izin gawe perumahan lemut gitu, nyamuk gitu. Coba pikir kowe. Nyamuk kan sing cilik banget orang nyokot gatele masyaallah ora ilang-ilang gitu. Lah kowe nyamuk sing cilik banget kowe kan ada selangnya sing nyokot nyejedot darah. Kowe selangnya sepira. Cara Gus. Lah kowe kok selemutnya begitu kecil, mesti kan anak jenis makhluk hidup mana jantungnya sepira. Akan sampai nanti kepada kata subhanaka la ilma lana. Itu apa di ayat Al-Imran tadi? Subhana ma khalaqta hadza batila. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu kalau orang sudah sampai sedemikian mempelajari tentang yang sedemikian detailnya, yang kita belum tahu apa-apa itu gampangnya kan. Itu akan sampai kepada kesimpulan luar biasanya Allah itu. Jadi intinya kita berarti ya disuruh luar biasa berpikir, semangat belajar intinya. Jangan sampai ya merasa wis lah, wis cukup lah itu. Sama sekali enggak itu. Nah, kemudian terkait dengan masalah fikih tadi memang pemahaman bagaimana kalau istilah terjemahan fikih, al-fikih itu al-fahmu, paham. Tapi kalau secara istilah adalah ilmu al-fikih, al-ilmu al-istilahan ilmu syariah lah. Fi istinbatil hukmi ala tariqi al-ijtihad. Mencoba memahami hukum-hukum syariat yang diperoleh melalui ijtihad. Dengan usaha belajar Al-Qur'an hadis sedemikian, kemudian diambillah ketentuan-ketentuan fikih. Sehingga kalau oleh Gus Bahad dianggap fikih itu cabang ilmu yang terpenting dalam Islam. Karena apa? Ya tadi bagaimana mempelajari hukum-hukum syariat, bagaimana sholatnya. Kan di Al-Quran nggak ada menjelaskan bahwa sholat itu seperti yang kita lakukan, tapi hadis yang menjelaskan. Perintah cuma aqimus sholat, atu zakat, warka umar rokin, wasjudu. Tapi urutannya kepriwe itulah hadis. Kemudian kita praktekkan dari pemahaman itu menjadi ilmu fikih itu. Tapi kemarin kita singgung bahwa juga ada cabang ilmu yang mungkin zaman Rasulullah belum disebut, belum ada istilah-istilah itu. Istilahnya udah zaman-zaman belakangan. Ini disebut dengan ilmu tasawuf bahasanya itu. Itu apa ucapan Imam Syafi'i atau siapa?
pentingnya ilmu tasawuf, tapi bukan dianggap ilmu paling penting. Karena ada ungkapan bahwa man tafaqqah walam yatasawwaf faqad tafassak. Siapa mempelajari ataupun mengamalkan fikih ya tadi itu kayak urutannya wudhu, urutannya sholat, syaratnya bagaimana, syarat rukun ibadah dan sebagainya, itu fikih itu. Maka kalau kita belajar ilmu fikih, sesungguhnya belajar tentang agama Islam dari seluruh aspeknya. Kita kadang-kadang karena waktunya yang terbatas, ilmu yang dipelajari banyak, misalnya sekolah sampai tingkatan sarjana, malah juga ada kadang juga banyak aneh kata Mbak Ung, ada sarjana UIN, sarjana IAIN, IPK-nya 3, lebih, maca Qur'ane be ora bener gitu. Boro-boro juga kadang-kadang ditakon artine be ora ngerti sing hal-hal yang sepele. Lho si kepriwe ku jare nilainya main banget ini ora bisa apa-apa, kan bahaya banget. Jadi walaupun dia seorang pelajar yang mempelajari ilmu fikih dari tingkat dasar sampai sarjana, kadang-kadang yang dipelajari cuma itu aja. Kenapa? Misalnya kita mulai belajar fikih dari kelas berapa lah, 1 SD ke berapa SD, itu kan baru syarat rukun wudhu. Nanti sampai baru kelas 6 SD belum sampai kata-kata yang bahasanya tentang muamalah. Karena fikih itu kan ada 3 aspek. Fikih apa sebenarnya? Fikih ibadah, fikih muamalah, fikih jinayah. Nah ini apa itu? Ibadah itu baru sebatas fikih-fikih yang terkait dengan peribadatan harian, sholat, puasa, zakat, haji, pol-polannya gitu paling kadang-kadang. Padahal kan ada yang kaitannya dengan fikih muamalah, bagaimana utang piutang, bagaimana tentang pinjam meminjam, pesan dan sebagainya itu. Kemudian belum lagi yang bor-bor yang ketiga, fikih jinayat, masalah hukum pidana, ya kan? Jadi ada hukum peribadatan, hukum sosial, hukum jinayat, hukum pidana. Belum sampai situ. Nanti baru bab ibadah yang katakanlah tentang syahadat, sholat, zakat, puasa, haji belum rampung, udah naik ke kelas sekolah berikutnya SMP. Yang dipelajari buku fikih beda kita. Kalau di pesantren misalnya, kalau tingkat dasar mungkin Mabadiul Fiqhiyah itu di Sanawiyah kelas 1. Mungkin kelas 2, 3 masih, karena itu ada dari baru sholat sampai tadi yang 5 itu belum selesai, naik di aliyah pakai kitab mungkin ada Fathul Qorib atau paling pol-polan nanti bagi Fathul Akhyar. Kemudian pindah lagi kuliah ke Muhammad Ali ke universitas, dibahas lagi nanti bab sholat lagi sampai zakat lagi sampai haji, baru kitabnya pakai kitab yang lain mungkin Fathul Wahab atau apa. Ya, terus akhirnya nggak sampai pembahasan yang terakhir. Bahkan Islam urusannya kan dari 0 sampai Z tadi, dari bangun tidur sampai tidur lagi kan ada pemahaman fikih ilmunya semuanya. Sehingga kadang-kadang ya saya sendiri juga mungkin nggak tahu sedemikian dalamnya, hanya sekedar kulit-kulitnya saja. Tapi itu baru sekedar ilmu tentang bagaimana mempraktekkan peribadatan dalam ilmu dan sebagainya, baik termasuk sosial juga, belum sampai ke ruh ibadahnya gitu. Nah, ilmu tasawuf itu lebih membahas tentang jiwa dari prakteknya. Maka orang tadi yang mengatakan kalau orang melakukan praktek fikih, ilmu fikihnya dilakukan tapi tidak dibarengi dengan tasawuf, dia menjadi orang yang fasik. Fakut tafassak. Fasik itu apa? Ya istilahnya orang ngelakoni tapi tidak menjiwai lah. Gampangnya tanpa rasa gitu. Kalau tadi dalam surat Al-Hasyr, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Kowe aja kaya wong-wong sing nasullaha ngelalekaken maring Gusti Allah. Padahal sebenarnya dia ngelakekaken melupakan diri sendiri. Coba kalau ada orang misalnya saking asiknya dengan dunia sekarang, misalnya lagi musim panen, asik kayak bawon gitu. Kemudian sampai sholatnya naudzubillah, orang mengko-mengko sampai terliwat gitu kan, ya, atau sampai kelalen atau ngelalen. Wong jenenge kan repotnya dari wong tani, repotnya dari wong tani, sholatnya sering keri, kita tandur tanggung keri. Apa maning wala waktune panen, sholatnya sering kelalen umpamane. Kalau ada orang yang seperti itu, dia apakah dia melupakan Allah, melupakan diri sendiri?
Ya melupakan diri sendiri. Emang Allah butuh salat kita? Enggak butuh lah. Tapi Allah berpesan wala takunu kalladzina nasullaha. Jangan sampai kamu seperti orang yang melupakan Allah, hak-hak Allah yang disembah pada waktunya sesuai dengan aturan fikih tadi. Padahal anfusahum fa'an wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Maka Allah membuat mereka melupakan diri sendiri. Allah nggak butuh sholat kita. Itu ada orang seperti itu. Nah, maka kalau orang yang fasik, itulah orang-orang yang fasik tadi. Jadi orang yang secara lahiriah, jangankan seperti tadi sampai tidak melakukan syariat dengan benar, sing melakukan saja kalau tidak dijiwai itu fasik. Misal ya tadi kan kita tahu Rasulullah mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul aswar. Yang paling aku khawatirkan terhadap kalian wahai umatku, itu bukan aku nggak takut kalau kamu miskin, aku nggak takut kalau kamu apa kaya, bukan. Yang paling aku takutkan adalah sesuatu yang bernama syirkul aswar. Apa itu syirkul aswar? Yaitu digambarkan contohnya yusollir rajulu fayuzayyinu sholatahu lima yara min nadhari rajuli. Contohnya adalah orang melakukan sholat, lalu sholatnya dibagus-bagusi karena ada orang lain yang lihat. Jadi Kak John, gue kan masalah sholat, itu contoh saja. Kenapa? Karena sholat menjadi amal inti. Ya termasuk bukan hanya sholat aja, mungkin hajinya, puasanya, apapun ibadah lainnya lebih dicampur antara jere lillahi ta'ala tapi juga karena orang lain. Kok jenengan tumben ge masjid lah, nyong ora kepenak karo tanggane, nyong ora kepenak karo imame, misalnya kayak gitu kan termasuk syirik itu. Itu paling dikhawatirkan karena Allah menyatakan tidak akan maafkan dosa syirik kecuali dengan bertobat. Tobat artinya ya tidak mengulangi lagi itu. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak memberi ampun ketika disekutukan. Nah, itu kalau tidak dibarengi dengan sufi, dengan tasawuf, ya seperti itu, bisa istilahnya praktek ibadahnya kering dari nilai, bahasa fikihnya sah tapi fasik, mengandung dosa. Tapi kalau orang yang sebaliknya, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq. Sufi kan membicarakan tentang kebersihan hati, tentang rasa. Lalu kalau dia tidak dibarengi dengan fikih, sufi tok, pokoknya hati ini bersih, apik karo wong, terus kemudian selalu zikir kepada Allah, tapi orang dipraktekkan fikihnya zandak, kategorinya kafir. Karena apa? Misalnya saking orang itu senengnya maring Gusti Allah, pokoknya zikir, bedina zikir ora salat iku bahasane lah. Itu ya termasuk kafir. Kenapa? Misalnya ada hadis mengatakan al farqu bainal mu'min wal kafir as-shalah. Faman taraka faqad kafar. Perbedaan orang kafir dan orang Islam ya sholat itu. Sing orang sholat berarti ya pada baik karo kafir ya, gitu loh. Walaupun itu terjemahnya bukan lo berarti nggak ada orang Islam orang sholat berarti orang ini di sholati gue ngermati. Ya, itu perbedaan pendapat di kalangan ulama itu ya fikih. Maka jadi ya fikih tasawuf ya penting, fikih ya penting. Tapi kalau bagi lo fikih ya lebih penting fikih. Karena paling pol-polnya cuman fasik nggak sampai kafir. Fasik itu ya beriman tapi kakek dosa, itulah gampangannya. Ya, tapi kalau tafat zandak itu kategorinya kafir. Kenapa? Seorang sufi yang tidak dibarengi dengan fikih, orang ngelakuin ibadah, misalnya berlandaskan kemarin, akimis sholat tadi dikri, kamu dirikan sholat untuk mengingatku. Lo kan wis dikir terus, ya orang perlu sholat, ya kan kacau. Lah kenapa Nabi begitu? Karena standarnya adalah Rasulullah kayak apa kurang lebih tingginya luar biasanya dalam hal masalah penjiwaan tentang praktek agamanya. Nah kita itu maka dalam istilah tasawuf ya menurut saya dua-duanya penting. Kalau cuman kayak jiwa dan raga dua-duanya penting. Cuman itu jiwa lebih penting kira-kira begitu. Tapi kalau ilmu fikih sama ilmu tasawuf dua-duanya penting, tapi fikih lebih penting. Karena kalau tidak mengamalkan fikih dia bisa kafir,
tapi kalau dia tidak mengamalkan tasawuf paling-paling kategorinya fasik. Kira-kira seperti itu. Nah, makanya dalam ilmu tasawuf itu ilmunya adalah berkembang sudah jauh-jauh dari zaman sahabat sudah ke sini, yang kemudian ada ya semuanya dasarnya dari Al-Qur'an. Maka nanti dalam istilah tasawuf ada disebut dengan makomat. Makomat itu stasiun-stasiun, belum kita pelajari, saya masih lupa. Artinya diantaranya misalnya ada khauf, roja, itu kan dari Al-Quran juga. Yang terakhir mungkin apa marifat apa-apa, nanti ada pos-posnya. Jadi untuk sampai ke stasiun terakhir mesti lewat stasiun pertama apa gitu. Mudah-mudahan suatu saat bisa kita pelajari untuk supaya kita beribadahnya apapun jenisnya ya baik itu puasanya, sholatnya, kemudian tadarusnya, sedekahnya itu tidak kering dari nilai-nilai keikhlasan lah, intinya seperti itu. Supaya kita bisa terarah, tidak sekedar burus sah. Karena kadang-kadang orang itu terpikirnya cuma sampai sah tok, tidak terpikir sampai ini termasuk kategori ikhlas apa enggak, tambah sampai kategori betul-betul lillahi ta'ala ataukah lillahi ta'ala plus gitu kan. Sampai-sampai sini saya bilang sama anak-anak kalau di sekolah, loh kalian ini kalau Jumat kan dijadwalkan sholat duha di 4 rakaat di halaman, terus kalau pas sholat enggak hari Jumat sholat duha apa enggak? Kalau enggak berarti kan kamu ngomong lillahi ta'ala kan bohong. Usolli sunat duha rakaataini mauman lillahi ta'ala. Nah pertanyaan itu karena Allah apa karena kamu dijadwal? Ayo kan begitu. Karena dijadwal kan berarti. Kalau tidak, yang namanya lillahi ta'ala itu ya ikhlas itu ya berarti tidak peduli orang lain mau memuji atau tidak, tetap dijalankan. Seperti gambaran orang yang memberi makan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Saya memberi kamu makan itu hanya mencari wajah Allah, hanya lillahi ta'ala. Gak peduli, aku gak berharap kamu berterima kasih atau kamu lalu jasa balasan. Orang harap dia balas orang itu kepada yang beramal. Kepada orang yang beramal mestinya seperti itu. Hanya kalau kaitannya amal sosial antara manusia ya nanti urusannya orang yang diberi lain lagi, urusannya ada bahasanya, dalilnya dewek-dewek lah. Jangan dipakai dalilnya orang yang memberi, dipakai itu dalil orang yang diberi. Jadi ngomong gue jenengan singilas ya, rasa terima kasih lah, nyurar balas kayak jenengan. Orang kayak begitu bahasanya. Karena ada hadis lain mengatakan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sama sekali bisa berterima kasih karo wong liya, berarti orang terima kasih maring Gusti Allah. Dan begitu, ada masing-masing ada dalilnya istilahnya. Mungkin seperti itu kajian kita pagi hari ini sekelumit tentang masalah ilmu fikih, ilmu tasawuf, perkembangannya dan landasan yang dua-duanya penting. Tetapi kalau ilmu fikih lebih penting karena kalau tidak mempraktekkan, tidak mengetahui ilmu fikih, kategorinya akan sampai paling-paling pol-polannya itu kategori fasik ya. Tapi kalau istilah tidak tasawuf ya. Tapi kalau orang hanya mengamalkan tasawuf tanpa fikih malah dikategorikan kafir. Maka di Jawa Tengah apa di Jawa ya dulu kan ada ajaran fikih tasawuf yang kemudian oleh para ulama dihakimi kafir, dihukum dibunuh apa katanya Syekh Siti Jenar apa dulu ya, yang mengajarkan manunggaling kawula ing Gusti istilahnya. Jadi karena sudah saking dalamnya pokoknya ya aku ya Allah kenang kene kan, bahkan ya Allah di mana-mana Allah sikis aku begini Allah ini aku ini Allah gitu. Nah, itu sampai seperti itu. Jadi berbahaya ilmu tasawuf kalau tidak dibarengi dengan fikih. Seperti juga kita mendengar, saya belum pernah sekolah sih masalahnya, di perguruan tinggi Islam kadang-kadang ada disebut dengan ilmu filsafat ya. Ada tentang ilmu filsafat itu kadang-kadang kalau istilahnya basic dari mahasiswa ilmunya masih sangat dangkal, bisa menjadi kategori yang seperti tadi, orang yang tasawuf tapi tidak mengamalkan ajaran fikihnya. Jadi orang sholat, karena ilmu tasawuf seperti itu, ilmu filsafat sebutannya. Tapi saya tidak pernah mempelajarinya, hanya mungkin ya secara sepintas dan mendengar-dengar, ya pernah menghadap pelajaran lah. Jadi saya pernah mendengar walau hakikatnya bahwa di beberapa mahasiswa di perguruan tinggi yang mempelajari ilmu filsafat Islam kadang-kadang sampai kata gitu. Ya mungkin terpengaruh saking kuatnya dosennya. Karena kalau saya belajar lewat dosen ya tidak serta-merta saya langsung ambil dengan 100% garansi. Seperti kata dosen saya tetap sampai kurang sepakat misalkan dokter yang ngajar. Ketika cerita tentang Nabi Nuh, itu kan bahasa Al-Quran kan sama-sama Al-Quran ya. Al-Quran itu kan bahasanya ada istilah takwil. Maka kalau ada doa untuk kita mudah belajar agama, ada doanya
Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni ta'wil. Ya Allah, aku berilah ilmu fikih, pemahaman agama, dan ajarkan tentang ilmu takwil. Takwil itu menerjemahkan di luar kata-kata, di balik itu. Nah, dosen saya mengatakan bahwa kalau umatnya Nabi Nuh yang tidak patuh, kan yang kafir kan ditenggelamkan. Innahum minal mughraqin, ditenggelamkan. Itu dosen saya mengatakan, itu maknanya bukan zaman Nabi Nuh terjadi banjir besar, belum pernah ada cerita penelitian seperti itu. Zaman Nabi Nuh banjir besar sehingga bumi ini kelelep begitu, umatnya terlelep semuanya kecuali yang dalam perahunya Nabi Nuh. Belum ada tuh banjir. Yang banjir besar itu banjir kesyirikan, banjir kemunafikan, banjir pokoknya dosa-dosa itu. Kemudian yang selamat pakai perahu Nabi Nuh berarti yang ikut ajarannya Nabi Nuh, bukan menaik perahu kayak bikin perahu pakai kayu kayak gitu, bukan gitu. Itu dosennya doktor itu. Tapi kemudian saya kok, atau apa iyalah masalah. Sekarang baru kita mengamati kan, bisa kan bahwa sebuah banjir bisa secara geografis kan. Nang Aceh banjir, nang kene ora. Bisa kan? Di Cina banjir besar, di sini kering-kering saja. Padahal kita ketahui bahwa yang namanya Nabi sebelum Muhammad itu umatnya di suatu daerah tertentu. Nabi Lut barang-barang sewaktu dengan Nabi Ibrahim kan. Ketika Nabi Ibrahim apa ya? Kalau Nabi Ibrahim. Ketika ada malaikat ke Nabi Ibrahim, oh ya ini ada umatnya Lut, sana ada Lut, ya kok diselamatkan. Ya yang jelas seperti Nabi Syuaib juga sewaktu dengan Nabi Musa. Nabi Musa sama dengan Harun. Tapi kan umatnya dewek-dewek, dalam arti tidak kayak Nabi Muhammad. Maka kalau kita umatnya Nabi Nuh ditenggelamkan, ya berarti daerah yang ada Nabi Nuh yang umatnya saja disitulah sangat mudah dipahami. Ini maksudnya bahwa kita belajar. Jadi jangankan kata apa ya, karena ada orang-orang yang ada prinsipnya pokoknya anggar kiai ngomong nyong ya wis go nangguku 100%, nggak bisa begitulah. Kita wajib untuk bahasanya belajar ya. Kita kalau mengikuti sifatnya istihadi ya, berpikir menggunakan karena kita menganggap tidak tahu, mungkin itu lebih tahu, tapi tidak ada garansi bahwa dia mutlak benar, karena yang maksum yang terjaga hanya Rasulullah aja, hanya Rasul. Kita lah ya terlalu banyak salahnya daripada benernya gitu. Tapi sebagai untuk menambah wawasan ya, kita sementara tahunya baru itu ya gak apa-apalah. Tapi jangan sampai berpikiran pokoknya asal kata kiai ini nyong wis pokoknya manut gitu. Ya dipikir dulu lah sesuai apa tidak, bukan senang tidak senang. Seperti sekarang banyak kan istilah disebut dengan orang fidyah sholat, ada nggak? Ada, saya mendengar kemarin teman saya, anu kepingin kayak orang sholat pirang dina di fidyahi gue. Loh, kok sholat di fidyahi? Kan sholat tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun. Asal otak kayak si waras, cuman bisa cengep-cengep tok, otaknya bisa sadar, wajib sholat. Sebisa sholatnya kan. Nah ini alasannya karena sakit terus tidak sholat terus di fidyahi. Dari mana sumbernya? Itu nanti mengambil, loh itu kan kalau puasa memang kan di fidyahi, kan sama-sama rukun Islam. Ya gak bisa begitu, karena dasarnya nu'maru bi qadai salat wa nu'maru bi qadai saum. Nu'maru bi qadai saum wala nu'maru bi qadai salat. Kalau pengertian yang orang haid ya kan, tidak meninggal tidak sholat karena haid kan nggak terus diulangi lagi. Begitu wis ramu haid terus double sholatnya dulu pimpindo. Karena puasanya kemarin Ramadan nggak puasa, begitu udah nggak haid kan terus bayar puasa. Nah, gitu disebut dengan itu, sehingga kaitannya bukan masalah qada ya, kaitannya dengan fidyah. Kalau orang yang puasa nggak bisa puasa karena udah kuat lah, udah seperti mbah dan sebagainya, suruh fidyah. Nah ini orang nggak sholat karena sakit terus difidyahi, ya menurut saya kurang tepat itu. Tapi ya kita menghargai orang yang berpendapat sebegitu, ya terserah saja gitu ya. Itu maksudnya bahwa kita tidak begitu saja bahwa kata kiai ya dilakoni karena dijamin benar, nggak begitu. Wallahu alam, barangkali itu yang saya sampaikan. Kalau ada yang penasaran ya masih ada beberapa menit sebelum sholat syuruk. Ada pertanyaan mas? Ya monggo. Waalaikumsalam.
Iya, ya saya malah belum pernah mendapati, belum pernah mendengar ini baru hari ini ya. Artinya kalau masih ya iya sholat awabin apa sholat apa ambu sholat apa orang arti ya. Tapi ya kita sebagai orang yang belajar memang sebenarnya prinsipnya ya eh, kita dalam hal beragama mempraktekkan ibadah mahdoh itu kan nggak boleh kreatif. Ya kreatif karena mencapai bikin-bikin sendiri kan. Nah, oke, namanya sholat kan main, sholat kan main. Iya main tapi nggak salah tempat ya udah bener itulah istilahnya kan. Ya kalau yang masih katakanlah baca Quran bersama, mendoakan ya masih dan bisa ditolerir lah ya bisa kita misalnya bisa dimaklumi lah namanya juga membaca Quran. Malah meskipun kita tahu bahwa yang paling utama mendoakan kepada yang sudah dikubur adalah satu anak gitu kan, yang kedua keluarga. Tapi memang juga orang berpikir lah ngerbong sing orang tuh ya anak sing dongana sapa ya berarti orang Islam lain masih sangat bisa diterima ya pemahamannya. Tapi kalau sholat terus kok sholatnya jadi ngurangi ya belum pernah saya menemukan syariatnya, belum menemukan dasarnya. Tapi kemudian kalau itu ada orang mempraktekkan ya orang aku nggak ikut-ikut lah. Nah, kemudian memang sih kita namanya mendoakan ya terserah Allah mau terima apa enggak gitu. Bahkan kalau saya ikut kaji Gus Bah memang luar biasanya beliaunya ya dalam arti ya orang alim beneran sih. Kalau saya kan orang ecek-ecek dari katakan gini. Misalnya ada disebut dengan ibro ya orang penting kan niki mayat niki saya nggih saya. Nah meskipun misalnya perampok ya orang nggak pernah sholat jahat luar biasa gila mati kemudian dibilang saya panggil saya maksudnya Gus Bagus main apa main mati nih jadi orang gawe jahat main bawa kayak jadi Bapak ya mengambil sisi positifnya gitu ya. Jadi bukan berarti kualitasnya nanti oke numpang mayit main kok ya nangubur orang disiksa gitu. Sehingga kita doakan bareng-bareng kita sholat apa namanya untuk dia dapat siksa kubur gitu ya. Tapi ya itu terserah Allah lah. Tapi kalau saya pribadi kembali sikap ya kalau yang terkait itu saya tidak ikut-ikutan. Tapi kalau yang istilahnya tadi mendoakan bareng-bareng baca suratan baca kalimat-kalimat thayyibah sebagai wasilah berdoa itu ya masih agak bisa ini meskipun ada yang lah pokoknya ngerti nyong orang kelem orang dasarnya gue kalau saya begitu ya jadi saya hidup saya pernah di Asabia dulu 10 tahun ya mirip-mirip dengan itulah mirip-mirip tapi paling yang saya pernah jumpai di sana dulu misalnya orang dimakamkan itu 3 hari ditadarusi nang makame membayar orang gitu. Saya santri yang dapat duit alhamdulillah karena rezeki ada misalnya karena orang ingin mencapai maksud tertentu maka ngembretakan maksudnya ya membaca sholat naria selawat naria 4.444 kali gitu. Berarti kan nanti yang baca berapa santri gitu kan dibagi kue maca pimpira gitu, diupai gitu. Dulu ada seperti itulah. Nah kalau saya itu karena saya hidup pernah di dua pemahaman yang agak berbeda ya saya kembali nanti kalau kaitannya dengan amaliyah mengambil sikap sendiri kita nggak bisa mengambil garansi pokoknya itu benar kembali kepada lana amaluna walakum amalum itu tidak menyalahkan tadi orang yang memfidyaih sholat gitu ya tinggal sholat sekian pak jadi kalau sekali sholat 2 kilo misalnya gitu pas sekilo atau setengah kilo kemudian berapa hari nggak sholat dikali itu bagi saya menjumpai gitu seperti itu kan ada kemarin saya teman saya aku nih cerita bisa suruh membagikan fidyah kemarin tidak meninggal sholat berapa lama tidak sholat karena sakit ya. Mungkin begitu ya jadi saya tidak ikut-ikutan lah kalau yang seperti itu kalau ada yang mengamalkan ya monggo saja gitu aja kan ya, dia tapi kalau sekali lagi kalau yang tadi yang kaitannya dengan 2 hari 3 hari berdoa macam kawan ya kita masih bisa menerima lah dalam arti mempraktekannya mungkin tidak kategori yang seperti apa gitu mungkin itu karena waktu sudah siang mudah-mudahan makin membuka menambah wawasan kita untuk intinya lah pokoknya lah yang ngerti apa-apa semangat ya belajar bisa lewat mana saja cuman sekali lagi kalau seperti ini ke masjid itu kelebihannya yang kemarin sudah dijelaskan dapat jaminan sabilillah dimudahkan jalannya ke surga dan sebagainya gitu ya jadi kita lakukan semuanya belajar sendiri saya juga di rumah ya otomatis belajar lah malah ada ungkapan mengatakan barang siapa orang disebut alim kalau dia masih mau belajar
Tapi kalau udah berhenti mau belajarnya disebut wong sing paling bodoh, wa huwa ajhalu ma yakun. Gitu. Jadi kita semangat belajar sampai akhir hayat kita. Semoga terakhirnya nanti kita menjadi meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.